Oke, saya dapat dari kakak senior ruang 12 dis karena putus. Ayo nggak boleh putus, nggak boleh putus. Yang udah putus boleh berdiri. Satu apa tadi? Tambah lagi yang putus satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Harapan Bapak kita baik-baik saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Semoga kalian di mana berada dapat mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sampai tuntas. Untuk itu, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Muara Jambi ini. Yang mana pasti kalian ingin sekolah di sini dengan tujuan kalian ingin belajar dengan baik. Sekolah yang kalian idam-idamkan sebagaimana kalian daftar secara online sampai daftar ulang online pada waktu yang lalu. Semoga kalian betah dan semangat menimba ilmu di SMA Negeri 1 Muara Jambi ini. Sebelumnya, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Samsuri SPD MPD sebagai wakil kesiswaan mengajar bidang mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bapak memberi materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Bagaimana? Siap menyimak? Siapkan buku dan alat-alat tulis lainnya. Bapak tunggu berapa menit. Tata krama dan tata tertib sekolah merupakan rambu-rambu bagi siswa atau siswi dalam bersikap, bercakap, bertindak dalam kegiatan sehari-hari di sekolah SMA Negeri 1 Muara Jambi. Tata krama dan tata tertib sekolah adalah nilai-nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib sekolah secara konsekuen dan penuh kesadaran. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh tentang tata krama dan tata tertib sekolah ini, apakah kalian tahu dengan tata krama dan tata tertib sekolah tersebut? Tentu sebagian kalian sudah tahu pada saat kalian di sekolah awal atau di SMP sederajat. Tata krama terdiri dari dua kata. Tata krama artinya adat, aturan, norma, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sehingga tata krama berarti adalah sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Sedangkan tata tertib sama saja tertib aturan yang ada. Adapun tata tertib sekolah yang perlu kalian ketahui dan patuhi tentang tata tertib bergaul dengan guru, pegawai sekolah atau staf administrasi atau TU, atau teman dan warga lingkungan sekolah lainnya. Misalnya, tata tertib atau tata krama dengan guru, kalian tentu guru lebih tua secara umur, kalian harus menghormati. Begitu juga masalah bidang keilmuan. Artinya, dia lebih tahu mengetahui ilmu yang bakal kalian peroleh darinya. Maka kalian harus melaksanakan sebagaimana
yang dijelaskan oleh guru-guru pada saat pembelajaran. Dia memberikan soal dengan tugas, kalian mengerjakan, lalu dikumpulkan dengan guru-guru tersebut. Ada yang namanya pegawai administrasi atau TU, itu juga yang menjalankan tugas sebagai administrasi sekolah supaya kelancaran sekolah kita. Maka kalian harus menghormati, menghargai sebagaimana atur yang ditentukan di dalam tata tertib sekolah kita. Berikutnya adalah teman-teman kalian seperjuangan kelas 12, kelas 11, dan kalian sendiri kelas 10 sekarang. Kalian yang nama yang lebih tua harus kalian hormati. Terusnya yang sama besar harus kalian hargai atau yang disebut dengan tenggang rasa. Tentu yang lebih kecil kalian harus menyayangi. Ada 2 tata tertib yang kalian perhatikan juga yang sangat penting. Yang pertama, tata tertib KBM. Itu berupa disiplin waktu. Baik itu masuk waktu saat masuk ke sekolah mulai dari 7.15 sampai kepada pukul 13.35. Artinya kalian harus 7.15 sudah berada di sekolah. Sebagaimana kalian harus berangkat dari rumah sebelum kalian mencapai pukul 7.15. Berikutnya, proses kalian saat belajar, perpindahan antara jam mata pelajaran. Kalian harus menghargai waktu karena adanya pertukaran mata pelajaran atau pertukaran guru. Maka dari itu, kalian harus menghargai, harus mematuhi sebagaimana aturan yang berlaku tentang tata tertib di bagian waktu. Berikutnya ada tata tertib penampilan, yakni adalah berpakaian. Tentu berpakaian seluruhnya dalam tubuh kita, mulai dari kaki pakai sepatu, terusnya lanjut dengan pakai celana atau rok atau baju, dan sampai kepada kepala pakai topi. Aturan-aturan tersebut sangat banyak sekali di dalam sekolah kita tentang masalah tata tertib berpakaian ini. Maka dari itu, Bapak di sini menyampaikan kepada kalian, semoga kalian menaati supaya kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas bagi masing-masing. Tugas kalian atau hak kalian adalah belajar. Tugas kami adalah kewajiban untuk menyampaikan mata pelajaran yang akan kalian tuntut. Tentu ada setiap instansi atau organisasi sekolah, tentu ada ikutnya sanksi-sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran tata krama dan tata tertib sekolah. Sanksi pertama itu sanksi ringan dengan lisan atau teguran 1, 2, sampai 3. Selanjutnya ada sanksi sedang dengan tertulis dengan perjanjian 1, 2, sampai 3. Selanjutnya ada sanksi berat. Orang tua dipanggil untuk hadir ke sekolah sampai pemanggilan 1, 2, dan 3 dengan menandatangani materai yang tertera di surat perjanjian. Lebih dari itu sampai 3 kali berarti kalian dipulangkan kepada orang tua alias dikeluarkan dari sekolah. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan materi MPLS kali ini. Untuk lebih jelasnya kalian harus membaca tata krama dan tata tertib sekolah ini yang nantinya Bapak share setelah kalian menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.